Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan presentasi makalah tentang analisis proses bisnis warung kedai kopi. Untuk kata kunci di sini adalah analisis proses bisnis warung kedai kopi. Dan kata pengantar yaitu kedai kopi merupakan usaha yang sangat potensial, yang mengedepankan bahan kopi murni yang diambil dari seluruh pelosok negeri. Gitu. Dan juga menggunakan kopi-kopi pilihan seperti biji kopi espresso gitu. Dan bisnis kopi kedai Shopee Shop ini terus mengalami pertumbuhan di Indonesia, mulai dari pelosok desa hingga perkotaan hingga 10.000 kedai kopi diprediksi masih akan terus bertambah hingga tumbuh tahun 2020 sampai 2023. Gitu. Dengan total pendapatan sektor usaha bisnis kedai kopi mencapai 4,16 miliar setiap tahunnya. Dan di sini juga ada bab satu yaitu pendahuluan, itu latar belakang. Kedai kopi merupakan hal yang tidak asing di telinga masyarakat saat ini yang ada di Indonesia. Banyak dari masyarakat Indonesia lebih memilih menikmati kopi dari kopi langsung gitu. Nah, menikmati kopi kedai di langsung telah menjadi gaya hidup masyarakat masa kini. Di kedai kopi juga menyediakan seperti minuman ringan, makanan ringan kayak kopi, teh, susu dan lain sebagainya. Ada juga makanan berat juga. Karena di Indonesia kebanyakan masyarakat memanfaatkan kedai kopi sebagai tempat untuk mengadakan yang namanya pertemuan gitu, atau adanya meeting gitu. Dan karena tempatnya nyaman dan suasananya juga nyaman, membuat konsumen betah untuk berlangganan terus menjadi loyalitas konsumen pada umumnya lebih memilih kedai kopi yang berfasilitas lengkap gitu. Karena di kedai kopi juga ada yang namanya fasilitas itu WiFi yang sangat lancar gitu. Karena dibutuhkan oleh kalangan untuk beberapa hal penting untuk melakukan hal pekerjaan seperti itu. Juga bahkan varian kopi juga terdapat banyak varian kopi gitu. Ada kopi Vietnam, kopi espresso, cappuccino, dan lain sebagainya. Rumusan masalah juga di sini ada, yaitu yang pertama bagaimana rumusan Blue Ice strategi gitu. Ada menu yang namanya Blue Ice strategi sebagai upaya meningkatkan bisnis kedai kopi Merapi agar lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan bisnis coffee shop. Strategi apa yang diperlukan untuk meningkatkan bisnis kedai kopi Merapi dalam menghadapi persaingan dalam bisnis coffee shop? Nah, tujuannya untuk merumuskan Blue Ice Kopi lebih kompetitif gitu di dalam kinerja kedai kopi Merapi agar lebih untuk menghadapi persaingan yang ada di bisnis kopi. Juga untuk mengetahui strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja kedai kopi dalam menghadapi persaingan di bidang kopi. Untuk bab 2 yaitu kedai kopi. Kedai kopi merupakan usaha potensial yang mendapatkan bahan baku murni yang diambil dari seluruh pelosok negeri gitu. Oke, untuk filosofi kedai kopi Merapi gitu. Bab bab 2 itu kedai kopi, bab tiganya itu hasil pembahasannya yaitu filosofi kedai kopi Merapi gitu. Dari sekian banyaknya kedai kopi yang ada di kota Yogyakarta gitu. Yogyakarta ya tertarik untuk melakukan penelitian kedai kopi yang beralamat di Dusun Patung Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Gitu. Keunikan dari kedai kopi Merapi menggunakan bahan kopi asli dari Gunung Merapi gitu, yang ditanamkan di sekitar lereng Gunung Merapi. Racikan kopinya disajikan dengan kopi Merapi dibuat dengan cara tradisional. Konsepnya tempat juga desain secara alami gitu. Juga pendahuluannya sekitar ini, kemudian penelitian melakukan pendahuluan pada tanggal 3 September. Jadi ada peneliti yang datang ke kedai kopi yang ada di Yogyakarta melakukan penelitian pada tanggal 3 September 2019. Nah, kedai kopi itu memperoleh data tentang permasalahan yang dihadapi kedai kopi tersebut. Dari hasil wawancara peneliti Bapak Sumijo gitu lah, owner kedai kopi Merapi diketahui bahwa masalah yang dihadapi oleh kedai kopi Merapi saat ini adalah tingkat pengunjung yang masih datang berkurang gitu, masih kurang banyak. Karena letak lokasinya itu yang kurang strategis gitu. Karena jauh dari pusat perkotaan yang ada di Yogyakarta. Masih banyak masyarakat belum belum mengetahui keberadaan
kedai kopi Merapi. Dari segi merek branding juga masih di rasa kurang oleh masyarakat karena kedai kopi Merapi hanya khusus menjual produk kopi lokal asli Yogyakarta yang diambil dari Gunung Merapi. Jadi untuk kesimpulannya, karena kedai kopi yang ada di Merapi itu brandnya masih kurang, karena kan produksi pemasaran atau misalkan pemasarannya itu kurang, menjadi PR untuk kedepannya mungkin di kedai kopi Merapi ini mengedepankan itu pengiklanan dan juga mungkin lokasinya yang sangat jauh di pusat ke perkotaan gitu. Jadi emang harus berfokus gitu. Jadi untuk kesimpulan juga makanya harus ada yang menerapkan yang namanya sistem blue eye strategi gitu. Hmm. Untuk diterapkan kepada kedai kopi Merapi karena blue eye strategi ASEAN, bukan blue ocean strategi merupakan suatu pendekatan untuk menguasai ruang pasar yang tidak ramai gitu diperebutkan sehingga persaingan menjadi tidak relevan. Konsep blue ocean ini masuk untuk memperluas pasar bagi pelanggan potensial sehingga kopi Merapi bisa memenuhi nilai yang diharapkan oleh pelanggan. Mungkin seperti itu karena untuk mengelola usaha bisnis kopi secara handal menggunakan strategi yang baik dan tepat untuk memenangkan pasar. Gitu. Adanya konsep blue eyes strategi menjelaskan bahwa strategi ini sangat pas gitu untuk memenangkan persaingan namun jadi pemenang dan baper dalam persaingan sebagai penilaian terhadap daya handal untuk bertahan dan berkembang. Untuk hasilnya ini plagiarismenya hanya 35% yang diambil dari bab pendahuluan, studi kelayakan bisnis kafe, jurus ilmu komunikasi, jurnal dan pendahuluan latar belakang terjadi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.